Assalamualaikum, halo, jumpa lagi di channel Manfaat dan Buran. Semoga sahabat investor, teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan diberikan kelancaran hari ini maupun kedepannya, amin. Oke sahabat atau teman-teman semuanya, ini saya akan kasih tips atau saya akan berbagi pengalaman bagaimana untuk membagi portofolio atau modal kita, supaya kita tahu berapa persen portofolio kita ke beberapa koin atau ke beberapa token yang kiranya yang cocok untuk diinvestkan, berapa besar. Ini menurut pengalaman saya. Jadi jika memang nanti ada teman-teman semuanya ada koreksi sedikit atau ada berbagi pengalaman, juga bisa dituangkan di kolom komentar di video ini ya. Oke, ini contoh. Misal modal dari teman-teman semuanya ini 10 juta, itu jangan langsung all in ya. Jadi di sini pastikan untuk modal itu sisakan 50%. 50% ini ya, sisakan modal 50% dari modal. Sisakan 50% ini saya tulis ini. Sisakan modal 50% dari modal, berarti harus sisa 5 juta untuk belanja atau untuk invest ke koin atau token yang mau dibeli. Oke, fungsinya apa kalau kita untuk menyisakan ini? Fungsinya kita harus jika memang ada market bearish atau market lagi merah, itu nanti bisa buyback atau dollar cost averaging ketika market koreksi ya. Oke, ini sebetulnya ini adalah sedikit tips ya menurut pengalaman saya. Jadi kalau ada pengalaman dari teman-teman semuanya, bisa dituangkan di komentar video ini ya. Oke, jadi berapa untuk modal untuk beli untuk fundamental yang kuat? Itu saya kategorikan market cap ya. Saya kategorikan market cap. Jadi market cap di atas 1 miliar dolar itu investnya 10% dari modal. Bang, caranya bagaimana kita melihat market cap? Sangat mudah sekali, ini adalah dasar ya. Jadi kalau kita melihat market cap itu adalah di situs CoinGecko atau CoinMarketCap. Tapi saya lebih prefer ke CoinGecko. Kenapa saya milih CoinGecko? Karena CoinGecko menurut saya lebih akurat datanya. Ini menurut saya ya, tapi kalau nggak tahu menurut teman-teman semuanya. Oke, di sini diklik saja ya. Di sini ada di menu, diklik di sini ada namanya cryptocurrency. Di sini ada filternya by market cap. Otomatis nanti tampilan seperti ini. Kita geser ke sini ya. Jadi yang pasti pertama adalah BTC, ETH, sampai kita scroll sampai di market cap 1 miliar dolar. Nah, market cap 1 miliar dolar ini ya. Market cap 1 miliar dolar sampai di ini sampai di angka 100. Pertanyaannya, kenapa kok kita harus patokan pada market cap? Karena market cap itu adalah indikator bahwasannya token atau koin tersebut itu banyak holdernya, atau di sini projectnya sudah jalan apa belum, habis itu dia volumenya banyak atau tidak, itu indikatornya adalah market cap. Jadi market cap itu didapat dari sirkulasi supply dikali harga yang sekarang, itu nanti ketemu market cap ya. Sirkulasi supply dikali harga itu ada di CoinGecko. Contoh ada koin Mina. Koin Mina ini berapa? Market capnya kan kelihatan 1,1 miliar dolar. Dari di sini sirkulasi supply 458 juta dikali 241 ketemunya 1,1 miliar dolar, itu market cap. Oke. Jadi yang 10% memang saya kategorikan di market cap di 1 miliar dolar ke atas ya. Karena apa? Di situ sudah
koin atau token itu sudah teruji ya, projectnya sudah teruji, sudah istilahnya sirkulasi supply atau volumenya juga dia juga apa ini sudah ramai, dan di situ juga exchange pasti sudah banyak ya. Ini contohnya mulai DOT, ada SHIB, ada NIR, ada CRO, ada Matic, kecuali ini ya ada kayak gini USD, ini namanya stablecoin ya, itu jangan dibeli ya. Kalau stablecoin itu nanti tidak akan berkembang investnya ya. Oke, sini ada namanya LTC, Atom, Link, TRX, FTT atau FTX, Exchange, OKB, OKEX, Algo, dan lain sebagainya ya. Oke, kita kembali. Yang kedua adalah market, kita beli market cap antara 500 juta sampai 900 juta, itu investnya atau belinya adalah 7% dari modal. Berarti berapa yang kita investkan? 700.000. Memang ini bukan patokan ya, tetapi ini saya kasih pengalaman atau sharing. Jadi nanti teman-teman bisa sharing juga di kolom komentar kalau ada ini ya, ada pengalaman lain yang lebih bagus. Oke, jadi 700.000. Contohnya apa? Kita lihat di CoinGecko. Kita kembali lagi ke CoinGecko. Di sini di bawah $1 miliar, mulai dari KDA, Shell, HOT, SEM, CRV, GLMR, dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini mulai dari KDA tadi sampai di 500 juta. Nah, di 500 juta ini di sini ya. 500 juta di sini. Nah, pertanyaannya begini, kenapa Bang kok apa ini market cap kecil lebih kecil porsinya? Ya pasti karena apa? Tadi sudah saya omongkan, sudah saya info bahwasannya kalau market cap semakin besar itu dia semakin volume semakin besar, permintaan semakin banyak, dan project pasti jalan. Biasanya kalau market cap sudah besar itu exchange juga sudah banyak. Semakin banyak exchange, semakin banyak perputaran, volumenya itu semakin bagus, semakin sehat, dan biasanya project-project tersebut project hidup atau token koin yang sudah teruji ya. Oke. Terus kita ke arah ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini market cap di bawah 500 juta. Itu berapa yang kita investkan? Itu adalah 5% dari modal. Jadi kalau 10 juta, 5%-nya otomatis 500.000. Kita investkan ke token atau koin yang market cap di bawah 500 juta. Karena semakin kecil itu semakin besar resikonya, semakin kecil market cap itu semakin besar resikonya untuk project tidak jalan. Kira-kira apa ini pertanyaannya? Pertanyaannya, Bang, apakah market cap besar itu menjamin untuk proyek tetap jalan? Belum tentu, tetapi untuk biasanya market cap yang sudah besar atau 1 sampai 5 miliar dolar itu biasanya kemungkinan kecil ya. Memang ada dulu namanya BitConnect, tapi tersandung kasus, gak tahu kasusnya apa, itu akhirnya didelis, akhirnya sudah tidak berharga koin tersebut. Oke, ini yang tadi terakhir ya, 500 juta itu market cap koin 500 juta, di bawah 500 juta investnya atau belinya adalah 5% dari modal 500.000. Oke. Terus sisanya bagaimana Bang? Sisanya terserah. Sisanya bisa untuk beli lagi. Yang penting ini menurut saya jangan sampai lebih dari 50% ketika belanja atau invest ke koin atau invest atau beli di koin tersebut. Oke. Terus bagaimana Bang untuk buybacknya? Untuk buyback sudah saya infokan sebelumnya di sebelum video ini ya. Nah, ini tips untuk anti sangkut dan anti cut loss buyback atau DCA ya, dollar cost average. Jadi memang di dalam berinvestasi itu teman-teman semuanya pastikan money management itu penting. Yang kedua, mengendalikan emosi atau nafsu, itu yang terpenting. Yang ketiga, pastikan harus riset mandiri atau dior, jangan ikut-ikutan
Jangan melihat dari YouTube bahwasanya ini rame, ini pastikan semua itu harus dicek dan recheck semuanya kalau mau beli token ya, atau beli koin. Soalnya biasanya kita nggak tahu influencer tersebut sudah di endorse atau belum, kita nggak tahu. Oke, yang penting banyak referensi, kita lihat atau kita riset mulai dari webnya, mulai dari projectnya apa, mulai dari komunitasnya, mulai dari venture capital atau investornya, di belakangnya siapa, CEO-nya siapa, dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat. Jika memang ada kesalahan, mohon koreksi, dituangkan di kolom komentar video ini. Jika bermanfaat, saya senang sekali. Saya undur diri dulu, nantikan video-video berikutnya. Salam cuan everyday, salam sukses selalu. Assalamualaikum.